Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita dipertemukan di dalam persekutuan tengah pekan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Serta kita datang dengan penuh sukacita. Seperti halnya Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini. Marilah kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Kumulai dari diriku sendiri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada hari ini kita masuk dalam persekutuan tengah pekan. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan untuk menghadap Tuhan, mohon petunjuknya. Mari saya antarkan. Maha besar Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Kami hamba-Mu, sebagian dari jemaat GKI Sorogenen pada hari ini berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman ini nanti akan menjadikan pedoman di dalam kami menjalankan hidupan hari lepas hari. Untuk itulah ya Bapa, bukalah mata kami, bukalah telinga kami, dan bukalah mata hati kami, sehingga kami bisa mendengar apa yang Engkau firmankan pada kami, dan menjadi teladan untuk kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Bapa, bila mana kami terselip dosa-dosa, di dalam kami mengikuti persekutuan tengah pekan ini, kiranya Tuhan sendiri yang mengampuninya. Dan jauhkanlah kami semuanya ini daripada yang jahat. Itulah Bapa doa kami yang singkat kami aturkan dalam nama Putra-Mu yang Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Marilah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang firman Tuhan pada hari ini akan saya ambilkan dari Kitab Petrus 2, 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-11 sampai ke-17. Demikian bunyi firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah
karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian Bapak Ibu yang kasih, firman Tuhan yang sangat indah sekali. Sebelum kita mengumuli firman yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, coba kita melihat ke belakang. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia hidup di dunia ini tidak boleh terkekang pada suatu perkumpulan saja. Manusia hidup di dunia ini harus kita bisa bermasyarakat dengan siapapun. Sebab kita hidup di dunia ini tanpa ada masyarakat yang lain, kita tidak bisa untuk berkomunikasi. Dan kita bagi umat Tuhan, justru disinilah kalau kita makin banyak sosial kita kepada orang banyak, di sini makin banyak tantangan kita sebagai orang Kristen. Sebab orang yang senang itu memang banyak. Tapi akan lebih banyak orang yang tidak senang dengan kita. Nah, disinilah saya katakan bahwa disinilah ada persoalan bagi umat Tuhan. Kalau kita memperbanyak kemasyarakatan kita. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita lihat Filipi 3 ayat yang kedua dan yang mengatakan demikian. Dan berada dalam doa bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kalau kita menerima dan merenungkan ayat yang baru saja kita terima tadi, kita sebagai orang Kristen pasti banyak yang akan mengatakan bahwa, kalau begitu kita nggak perlu jadi orang Kristen. Asal kita berbuat baik aja, selalu kita berbuat baik dengan orang, itu berarti Tuhan sudah berkenan pada kita. Bukan begitu, saudara-saudara yang kasih yang Tuhan Kristus. Bahwa di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan, pada waktu itu tidak ada orang yang baik dibuat oleh orang, melainkan hanya Tuhan Allah sendiri kebaikan itu datang. Ada seorang datang kepada Yesus berkata di dalam Matius 16:17 mengatakan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebaiknya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah."
Disinilah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mencari arti atau makna yang hakiki tentang bagaimana kita hidup dengan cara yang baik. Nah, saya ada suatu cerita, yaitu tentang keluarga umat Tuhan, keluarga orang Kristen, hidup di salah satu pedesaan. Dan mereka mempunyai 3 orang anak dan bertetangga dengan seorang kakek. Nah, yang namanya anak, tiap hari anak-anak mereka itu selalu gojek terus. Anak itu kalau sudah gojek, udah ketemu, pasti nggak bisa diatur suaranya, volumenya itu pasti ramai sekali. Nah, itulah yang namanya anak-anak. Nah, dengan kebisingan anak-anak tadi, sang kakek ini sangat terganggu. Pada suatu ketika kakek itu sampai gak sabar. Dan dia selalu memarahi anak-anak itu, tapi anak-anak itu selalu saja membuat bising. Mereka gak sabar dan mereka berangkat ke tempat orang tuanya. Dan mereka memberitahu kepada orang tuanya, supaya dia memberitahu anak-anak itu tidak bising karena dia mengganggu ketenangan dari kakek itu. Apa yang orang tua bisa perbuat, dia hanya bisa diam dan tertunduk. Setelah kakek itu pergi, orang umat tua tadi merenungkan dan dia berdoa kepada Tuhan. Mohon petunjuk bagaimana agar kami bisa membuat damai kepada sang kakek tadi. Pada suatu ketika, kakek tadi kedatangan anak cucunya ramai sekali. Nah, di sini orang hamba Tuhan tadi teringat. Dan dia mendapatkan bisikan dari Tuhan bahwa dia harus berbuat untuk kakek. Mereka orang yang tadi dimarahin kakek tadi berpikir, merenungkan apa ya yang bisa ku perbuat untuk kakek itu. Supaya kakek itu tahu di mana kasih. Akhirnya hamba Tuhan tadi membuat kue, Bapak Ibu. Membuat kue sebanyak-banyaknya sehingga setelah kue itu jadi mateng, kue itu diantarkan kepada kakek tadi yang marah-marah tadi. Dan pada waktu dia ketemu kakek, dia sangat terharu menerima kue tadi. Tanpa disadari, kakek tadi mengeluarkan air mata. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dituntut untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Bagaimana kita berbuat baik terhadap musuh kita? Ingat Bapak Ibu, di dalam kebanyakan orang Jawa itu ada suatu ilustrasi. Ojo gawe pager tembok, gawe pager mangkok. Apa arti daripada ojo gawe pager tembok? Artinya janganlah kita membatasi hidup kita untuk bermasyarakat dengan keangkuhan. Janganlah kita membatasi hidup kita itu dengan kesombongan. Janganlah kita membatasi kehidupan kita itu dengan ketidakmanusiaan. Di situ ada kata-kata, buatlah pagar dari mangkok. Apa artinya itu? Mangkok adalah tanda kasih. Tanda memberi. Jadi kalau kita selalu bisa memberi, selalu bisa mengasihi pada sesama kita, disitulah arti hidup yang baik secara hakiki. Untuk itulah ingat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang kasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia
berasal dari Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan bersyukur dan terima kasih di mana Bapa telah membuka mata hati kami sehingga kami bisa mendengar apa yang Engkau firmankan kepada kami, dan firman-Mu itu akan menjadikan pedoman hidup kami hari lepas hari. Untuk itulah ya Bapa, ajarlah kami di dalam kami mengasihi musuh-musuh kami. Itulah Bapa doa kami pada hari ini yang kami aturkan, sehingga Bapa kiranya bisa memberi cara hidup yang baik terhadap umat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa atas nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin.